Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, nih saya kan punya temen nih. Temen itu sering banget kecelakaan Pak Ustadz. Dia naik mobil, sering banget kecelakaan. Mobilnya sendiri nih? Mobilnya sendiri. Mobil naik bis lagi? Enggak, naik mobil sendiri kecelakaan. Ada aja. Sampai dibilangin tuh sama istrinya, tuh mobil bawa sial katanya gitu. Udah jual aja. Tak pikir-pikir, wah ini modus kali istrinya nih, dia pingin mobil baru ya. Saya juga nanya Ustaz, itu di kilometer 97 sering banget kecelakaan. Apakah itu juga ada makhluk gaib yang menyebabkan kecelakaan itu gitu loh? Sampai-sampai kan gini Pak Ustadz, ada orang yang kesurupan nih. Nanti dia ngomong, itu saya yang buat kecelakaan, saya haus darah kayak gitu kan, ada orang kesurupan gitu. Apa benar jin bisa membuat kecelakaan tuh Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau yang kamu temanmu itu ya, itu kalau dia bilang mobilnya ini pembawa sial nih, iya betul. Sebenarnya ya enggak seperti itu. Jadi yang bikin masalah itu kan apakah hartanya itu ada yang haram, kan gitu dilihat dulu ya. Cara mencarinya itu dulu neken, kemudian dengan emosional, cara nyari hartanya. Berhubungannya ke situ malah Pak Ustadz. Insya Allah akan berhubungan ke arah sana, tetepan. Ke belakang ya? Iya. Jadi cara nyari hartanya itu bagaimana? Neken, memaksa, terus arogan, seperti itu. Ini harta yang untuk membeli kendaraan itu ya? Termasuk semuanya kan semua. bisa aja. Ya. Jadi cara mencari hartanya itu bisa dilihat. Kalau memang cara nyari hartanya itu juga kurang bagus, ya normal-normal aja. Berarti itu diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa hartamu ada yang tidak beres, istilahnya seperti itu. Jadi itu harus paham, karena itu tetap petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita itu lewat keadaan sehari-hari. Begitu cara Allah, sehingga kita harus berpikir apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala agar dilindungi, kan gitu ya, agar dilindungi. Kalau umpamanya seseorang itu nyari hartanya itu halal, kemudian dia terserempet atau tabrakan tetapi tidak terlalu keras ringsek umpamanya, itu bisa aja itu lewat hartanya itu diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah dengan mobil yang dia sukain itu dia itu marah pada waktu diserempet atau ya seperti itulah. Itu beda lagi tipe ujiannya itu Pak Ustadz ya. Beda. Bukan dari harta yang didapat ya Pak Ustadz ya. Itu harta yang dia sukain. Gitu. Ya, cara Allah menguji itu begitu aja. Gitu. Kalau mamanya kamu terlalu suka dengan kendaraanmu, kayak eman-emannya itu kuat, apa eman itu apa namanya? Disayang-sayang lah. Betul. Itu diuji lewat itu, seperti itu. Berarti nggak boleh terlalu eman-eman, sayang-sayang, nggak boleh gitu Pak Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kan ya kalau kendaraannya kalau memang agak kotor dicuci, gitu ya. Kemudian karena itu kan ada cerita, umpamanya kamu punya kendaraan, kemudian kamu bilang sama anak-anakmu, "Mbok itu dicuci," padahal kotornya nggak terlalu kotor. Cuci itu kamu selalu bilang seperti itu. Kalau kotor cuci, kalau kotor cuci. Ya. Nah, ini ada lucu di hadapan Allah Ta'ala. Pada kendaraanmu itu bisa kamu bilang kotor itu dicuci, bener ya? Iya. Pada saat kamu itu melihat istrimu melakukan kesalahan di maja, nah itu nggak boleh. Bagaimana hubungannya itu Pak Ustadz itu? Itu kebalik itu sebenarnya. Harusnya kamu itu pada saat istrimu salah,
perbaiki istrimu. Jangan ke benda. Jangan ke benda di situ. Benda aja Disayang ya. Wah, itu kata-kata apa itu? Istri. Kok istri dibiarin gitu dia? Iya, itu lanjutannya. Karena mobilnya nggak bisa ngomel. Iya. Jadi ada hal yang memang harus diperhatikan. Jadi ya. Jadi seperti itu biasanya. Ya, kemudian umpamanya kamu jengkel dengan salah satu anakmu, Iya. padahal anakmu ya biasa-biasa aja, nggak terlalu. Tapi kejengkelan anakmu ini menurut kamu ya nggak bikin kamu marah meledak, enggak, tapi jengkel aja. Iya. Bisa aja nanti kamu diuji lewat anakmu itu. Oh, langsung. Ya, caranya gimana ya? Begitulah cara Allah. Lewat anakmu itu gimana? Bisa aja kamu bisa menjadi lebih jengkel lagi, atau kamu menjadi pemaaf. Nah, itu begitulah cara Allah menguji. Kalau pemaaf ini yang benar jalannya ya, dipaksa. kalau kamu pemaaf ya nasihatin yang baik. Jadi sial itu nggak ada sebenarnya. Nggak Itu ada. mobil pembawa sial itu nggak ada itu Pak Ustadz ya. Nggak ada. Oh. Jadi sial itu diganti dengan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Udah. Jadi nggak ada sial itu, nggak ada. Orang bilang sial itu kan merasa jadi merasa dia nggak berdosa, hanya sial aja kan gitu. Kan itu umum itu dia. Apapun Iya. kadang-kadang gitu Nah, orang. makanya orang Islam nggak tetap diingatin bahwa semua musibah itu dari tanganmu sendiri. Jadi itu harus diketahui sehingga seorang yang terkena musibah itu akan selalu ingat dosanya. Orang Islam yang belajar taat kepada Allah Ta'ala seperti itu. Kalau dia tertimpa musibah, dia akan selalu ingat saya dosa pada Allah Ta'ala. Itu yang lebih benar daripada bilang sial, siul gitu kan. Itu enggak. Jadi, Termasuk mencintai barang yang berlebihan itu, wah itu potensi musibah nanti bisa muncul gitu ya, Pak Ustadz. bisa. Itu ada yang bilang ada jin yang bikin kecelakaan. Itu gimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi sial bagi kendaraannya insya Allah nggak Nggak ada, ada ya, Pak tapi Ustadz, ya. memang itu dari perilaku, bisa dari memang dia mau diuji lewat kendaraannya, atau dia sebenarnya orangnya suka memaki, maunya bisa. Jadi orang yang suka memaki itu bisa aja kendaraannya keserempet, tabrakan yang tidak terlalu besar, itu ya bisa orang yang suka memaki. Jadi benda mati itu nggak ada dosanya ya? Nggak ada insya Allah. Tapi bisa berakibat fatal bagi orang yang punya ya Pak Ustadz Ya, kalau kan. terlalu berlebihan. Ya, memang seperti itu. Makanya di situ kan pada saat seseorang itu mencintai benda mati yang dia beli, Ya. nah itu cintanya dia itu melebihi cintanya dia kepada Rasul sama Allah apa enggak gitu. Jadi orang Islam itu harus berpikir bahwa semua kejadian itu pasti ada sebabnya. Oh, pasti ada sebab. Pasti Oke. ada sebabnya. Tinggal sebab ini yang harus dirunut gitu Pak Ustadz ya. Ya. Tapi paling enggak kembali ke diri kita masing-masing gitu Ya, Pak Ustadz. otomatis karena ayatnya kan jelas. Jadi apa saja musibah yang diterima itu dari perbuatan tangan, berarti perilaku sehari-hari yang dilakukan. Jadi itu harus pahami. Itu ayat itu pegangan kita orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang dia mengaku tidak pernah punya dosa atau tidak punya dosa, itu lucu menurut saya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mengakui ayat itu, ya nanti bisa aja di hadapan Allah Ta'ala dia dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Iya, karena dia tidak mengakui dia berdosa. Makanya dia bilang mobil ini sial kan, dia nggak mengaku Salah dosa. mobilnya gitu. Jadi itu satu itu. Iya. Nah, kemudian kalau persoalan di tempat itu sering kecelakaan. Ya, angker katanya. KM 9 berapa? 97 daerah mana? Cipularang. Ya, tol Cipularang. Tol Cipularang itu kan saya sempat dulu itu sering melihat di tol itu ada dukun-dukun yang mencoba memasukkan penghuni situ ke orang kesurupan terus ngomong ngomong itu. Nah, itu yang paling disukai oleh Dajjal itu ya seperti itu. Tugas Dajjal besok itu pada saat Tuhon itu, tugas Dajjal itu apa? Mengkafirkan orang Islam sebenarnya. Nah, kalau ada orang dia mengaku Islam,
Kemudian dia bermain-main dengan jin, kemudian dia ngomong, ini orang Islam ini ngomong nih, di sini ini yang sering Membuat kecelakaan itu si jin ini nih, wujudnya ini. Kenapa? Jin itu memang ada di situ, tetapi bukan itu yang menjadikan kecelakaan. Yang menjadikan kecelakaan itu, yang mengizinkan kecelakaan itu terjadi hanya Allah. Dan kalau itu ada jin, ingat, kamu ada satu makhluk yang kamu nggak bisa melihat. Siapa makhluk itu? Bukan jin, bukan siluman, bukan raja kerajaan ini, bukan, yaitu Dajjal. Nah, Dajjal itulah yang menguasai jin di daerah situ agar dia ngomong jin itu. Saya yang menjadikan kecelakaan. Nah, kalau orang itu percaya, dukun itu percaya, anak muda itu percaya, yang ada di TV-TV malam hari itu percaya, itu yang disukai oleh Dajjal. Berarti dia percaya dengan omongannya Dajjal. Oh, Dajjal malah sebenarnya ya. Nah, kalau dia percaya dengan omongan Dajjal bahwa jin itu yang menjadikan kecelakaan, berarti dia tidak percaya pada takdir Allah. Nah, seperti itulah cara Dajjal itu membelokkan akidah manusia Muslim khususnya. Iya, takdir ya. Nggak boleh kita itu membicarakan ini jin itu jin, enggak. Kalau dilihat dari sisi penampang jalan sekian puluh meter, sekian ratus meter, itu masih boleh. Sudah benar dirancang begitu. Ya, sudah bisa, momennya jalan itu lurus. Sehingga kalau lurus itu orang itu terlena, jadi ngalamun, ngantuk, seperti itu masih normal aja. Psikologis memang seperti itu. Kalau jalan itu kelok-kelok kan dia konsentrasi penuh, kan begitu ya. Tapi kalau itu ada kecelakaan berarti dia nggak konsentrasi. Kan betul, gitu aja. Betul, ya. Seperti itu normal-normal aja, tapi bukan jin yang diuplak-uplak seperti itu. Sehingga nanti jinnya minta kerbau, kan gitu. Nyalain jin nutupin kesalahannya ya. Iya. Masih mending minta sapir, minta apa? Ayam pekisar. Repot itu nanti. Ya. Jadi harus diketahui bahwa disitulah ada Dajjal, ada anak buah Dajjal maksud saya, ada anak buah Dajjal yang bermain. Karena memang tugasnya itu mengkafirkan orang Islam. Jadi kalau orang itu dia sholat, dia kafir sudah, tidak itu. Jadi dia sudah meyakini bahwa yang bikin itu adalah jin. Lah terus tugas Allah apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu apa di situ? Kamu kan sholat. Nah, apa maksudnya kalimat tersebut? Tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi nggak bisa itu jin itu nggak bisa. Sehingga kita harus pahami bahwa kecelakaan itu terjadi atas izin Allah. Jin yang ini ndak mesti itu atas izin Allah, pasti. Jadi kayak umpamanya sama seperti umpamanya orang kena santet kemudian mati, itu dari santet enggak, Allah aja yang izinkan dia mati. Ya karena pas saja kalau memang dia hidup dia ada manfaatnya, ya sudah diselesaikan aja sama Allah Ta'ala. Cuma taunya ini kena santet, padahal belum tentu dia kena santet. Dia hanya sakit aja biasa. Kan seperti itu. Kalau sakit perutnya membesar, nggak ngecil-kecil, keras, itu santet. Padahal enggak. Itu hanya cuma kanker hati aja. Iya, dia kena asites, jadi cairan itu ya kena mengeras perutnya, itu bukan kena santet. Nah, orang-orang kena santet kalau ada sakit, ya ini kena santet. Enggak seperti itu. Kalau ke orang pintar ya diomongin itu santet. Kalau saya enggak seperti itu. Jadi intinya jangan percaya terhadap orang kalau bilang bahwa itu terjadi kecelakaan karena jin, enggak usah, senyum aja. Karena mempercayai itu juga salah Pak Ustadz. Ya mempercayai itu salah karena terjadinya sesuatu itu atas izin Allah. Allah mengizinkan. Benar, ya? Dan itu takdir dari seseorang, kan seperti itu. Takdir dari seseorang ya. Jadi kenapa kalau mamanya orang lulus ujian itu ada jin nggak di situ kan? Iya benar ya. Kok bagiannya nggak enak jin aja, iya toh. Jadi intinya adalah insya Allah nggak ada kendaraan yang sial, nggak ada hidup itu sial, nggak ada. Ya, yang ada adalah kesalahan-kesalahanmu yang dulu kamu lakukan terus-menerus, yang itu menjadikan
kamu diuji oleh Allah Ta'ala melalui musibah. Ya. Itu yang harus difahami, melalui musibah. Nah, bagi orang yang dia berusaha dengan baik, dia ikhtiar dengan baik, dia diuji oleh Allah Ta'ala melalui nikmat yang dia terima. Kan ujian semuanya. Diberi nikmat diuji, salah juga diuji. Iya, sama. Diuji terus. Iya, iya benar. Nah, yang melalui ujian lewat imannya itu hanya para nabi dan rasul. Nah, itu diuji melalui imannya kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi hati-hati, nggak usah percaya seperti itu. Walaupun banyak orang yang ngalor ngidul lewat di YouTube itu omongannya begitu, senyum-senyum aja. Itu orang yang tersesat, dia anak buah Dajjal. Ya begitulah yang nanti disukai oleh Dajjal. Dia nggak sadar kalau dia besok jadi anak buah Dajjal, nggak akan sadar. Dajjal ya begitu senangnya. Jadi pada intinya sebenarnya manusia itu atau orang tersebut nggak mau disalahin ya Ustadz ya, atas kejadian yang menimpa dirinya. Iya, cenderung orang itu egois ya, walaupun dia itu sholatnya tertib, egois kok. Rata-rata sebenarnya ada sih orang yang tahu kalau oh ini dari kesalahan saya, dosa-dosa saya. Ada orang Islam yang begitu, tapi tidak banget, sangat tidak banyak. Ada tapi kalau orang Islam yang egois banyak, sudah banyak sekali sudah. Kalau sakit ya ke dokter, selesai dia. Iya. Padahal di dalam Islam sudah tahu kalau sakit itu termasuk musibah. Kalau musibah itu berarti dari perbuatan kita. Kan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan harusnya seperti itu. Tapi ya karena memang dia itu egois, dia itu enggak urusan seperti itu, ya akhirnya ya ke dokter. Ya boleh, nggak ada masalah. Persoalannya adalah bisa nggak dia itu menjawab nanti hatinya bahwa kalau dia sembuh dalam kondisi kritis, dia nggak bercerita bahwa dokternya hebat atau obatnya hebat, kan begitu dia. Jadi harusnya kita pahami. Jadi di Islam pun sudah ada, di dalam Quran diceritakan oleh Allah Ta'ala, apapun musibah yang diterima itu dari perbuatan Dirimu sendiri. diri kita sendiri. Makanya kalau dari perbuatan diri kita berarti perbuatan tidak baik, berarti dosa. Karena kita kan nggak pernah menghitung dosa. Jadi orang-orang Islam itu kan nggak pernah menghitung dosa. Jadi memang seperti itu. Jadi seorang melakukan dosa itu dia nggak akan nggak apa namanya nggak pernah mau ngaku, nggak pernah mau ngaku. Ya. Ada yang ngaku ada, tapi ya begitulah. Tapi ngaku, momennya sakit ini dari ini nggak pernah mau. Betul. Kan Yang sering diingat kebaikannya malah Pak Ustadz. Iya, itu jadi sombong. Iya benar. Jadi sudah dosa dia nggak pernah mengaku, tapi melakukan perbaikan jadi sombong. Kan dua-duanya salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di titik itulah sebenarnya kita harus paham bahwa kita itu manusia itu jangan merasa kita itu suci, bersih. Jadi nggak boleh kita seperti itu. Jadi itu akan menjadikan hati kita keras sehingga kita itu pada saat kita itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu hati kita itu sunyi, keras. Kalau orang itu tidak bisa masuk istilahnya, jangan. Jadi benar-benar kita pahami bahwa kita salah, mohon ampun. Ya sama, kalau memang kita tujuannya hidup di dunia itu surga, kalau kita melakukan kesalahan, ya ingat ayatnya, illal ladzina tabu waslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Artinya illal ladzina tabu, kita telah taubat, kemudian waslahu melakukan perbaikan, wa bayanu memberikan nasihat kebenaran dari Quran, dari hadis Nabi, baru Allah menjawab dari apa yang kita kerjakan, faulaika atubu alaihim. Artinya apa? Dan taubat mereka lah yang aku terima benar. Jadi kalau taubatnya diterima, mudah-mudahan kita betul-betul tujuan kita surga itu tercapai. Jadi jangan kita sombong, kita merasa suci, nggak perlu. Malah lebih baik kita itu banyak merasa dosa sehingga kita itu istighfar, kita itu serius seperti itu. Ya, mudah-mudahan banyak teman-teman yang beriman juga paham, bukan jin yang bermain-main dengan kecelakaan, bukan sial juga bukan, tapi itu adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Jadi belajar bahwa yang terjadi itu tetap ada takdir Allah Ta'ala, nas dari seseorang. Mau nasnya itu dapat rezeki, mau nasnya dapat harta, mau nasnya dapat musibah, itu tetap tertulis oleh Allah Ta'ala. Makanya kita harus waspada dengan sesuatu yang
bisa menjadikan kesirikan kita itu muncul. Nauzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Luar biasa. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.